练成了屠龙刀、倚天剑2把绝杀。 Dikisahkan jauh sebelum Cina menjadi negara komunis seperti sekarang, ada seseorang pendekar bernama Yang Gu yang menciptakan senjata ajaib bernama pedang langit dan golok pembunuh naga, di mana kesaktian kedua pedang tersebut banyak diincar orang-orang dari sedunia persilatan. Dan setelah kedua senjata itu tak ada lagi pemiliknya pasca si pembuat meninggal, terjadilah pertempuran di antara tiap-tiap sekte. Sekte yang dimaksud itu sama dengan klan atau perguruan ya. Sampai akhirnya golok pembunuh naga jatuh ke seseorang bernama Raja Singa Emas, yang mana Raja Singa Emas ini berasal dari sekte Ming, sebuah sekte yang bertempat di Goa wilayah Mongol yang lebih dikenal dengan sebutan sekte setan. Kala itu adik seperguruan Raja Singa Emas yang bernama Chen Kun menginginkan golok pembunuh naga tersebut, yang pada akhirnya Raja Singa Emas memutuskan mengasingkan diri dengan mengajak sahabatnya dari klan Wudang yang bernama Zhang Cuisan. Dan tak hanya pergi berdua saja, Zhang Cuisan juga mengajak pacarnya yang bernama Yan Susu untuk ikut, yang mana faktanya Yan Susu ini adalah anak pemimpin dari sekte Ming yang bernama Raja Elang Putih, yang akhirnya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Zhang Cuisan dan Yan Susu dikaruniai anak yang mereka beri nama Zhang Wuji. Lalu berhubung sebentar lagi guru besar klan Wudang akan berulang tahun yang ke-100 tahun, Zhang Cuisan pun memberanikan diri untuk pulang menemui gurunya itu, dan tak lupa ia juga mengajak anak dan istrinya. 还有1天就到武当山了。 Di sebuah perahu pada saat masih dalam perjalanan, Wuji tak sengaja mendapati ada seorang anak perempuan dan ibunya yang tengah sakit satu perahu dengannya, di mana Wuji yang kasihan melihatnya mencoba membantu dengan memberikan giok yang ia punya. Lantas setelah kapal akhirnya menepi, Wuji pun melanjutkan perjalanan, dan tak lama muncul sekelompok orang yang faktanya dari klan Eme, yang ternyata ibu dari gadis tersebut adalah mata-mata yang diutus untuk memata-matai keluarga Wuji. Lalu dibunuhlah si ibu dan dibawalah si gadis untuk kemudian nantinya bergabung menggantikan ibunya di klan Eme. Dan inilah sosok pembentukan guru besar Wudang atau gurunya Zhang Cuisan, yang beliau ini kita panggil saja Zhang Donien. Dan ketika baru saja Zhang Cuisan sampai di perguruan Wudang, di luar sudah ada 5 aliran perguruan atau 5 klan yang sudah menunggunya, yang mereka datang ke sini sudah pasti karena menginginkan golok pembunuh naga tersebut. Yang meskipun Zhang Cuisan mengatakan ini semua adalah perbuatan Chen Kun yang memfitnah, karena mereka semua tetap bersikeras melawan, Donien pun mengancam akan turun tangan. Dan tapi sialnya di atas, Wuji serta ibunya malah diserang 2 orang utusan pemerintah berjuluk Tapak Es, yang kemudian Donien pun tidak tinggal diam, untuk kemudian Donien pun saat itu juga langsung melawan mereka berdua. Nah, di saat hendak melakukan pertukaran inilah Wuji juga diserang, yang membuatnya juga mengalami kedinginan, yang hal itu membuat Donien makin marah, tak terkecuali dengan sang ayah yang akhirnya maju untuk melawan para klan-klan yang emang bekerja sama dengan pihak pemerintah tersebut. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Sayangnya, Zhang Cuisan yang maju sendirian harus tewas dengan pedang langit yang dipegang ketua Eme, dan jelas saja Donien pun tak terima begitu saja. Lantas Donien langsung mengeluarkan tenaga dalamnya, yang pada akhirnya membuat semua klan kewalahan lalu pergi satu persatu. Dan berhubung jurus Tapak Es hanya bisa disembuhkan dengan jurus rahasia Shaolin yang bernama jurus 9 matahari, Donien pun meminta agar Wuji mempelajarinya, dan Wuji perlahan mulai melakukannya meskipun banyak rintangan sebab ada saja murid Wudang yang membulinya. 坐，哎，坐。师傅。 Mendengar Wuji berkelahi dan mampu mengalahkan kakak seperguruannya segitu banyaknya, Donien pun malah senang karena berarti Wuji banyak menguasai ilmu Raja Singa Emas yang nantinya bisa membantu Wuji dalam menguasai jurus 9 matahari yang bisa menyembuhkan lukanya. Dan alih-alih bermaksud menemui Raja Singa Emas kembali, sang ibu justru tewas sebelum bisa sampai ke sana. Dan tapi sebelum tewas pun sang ibu sempat berpesan agar Wuji tetap harus menemui Raja Singa Emas ke sana, karena hanya beliaulah orang yang bisa mengajari Wuji untuk menguasai jurus 9 matahari tersebut. 张无忌独自回到冰火岛，无忌练了半年寒毒饮，才练成绝顶功力，去回公道。
Dan inilah wujud Wuji yang sekarang saat tengah nyantai di kedai ia tak sengaja mendengar beberapa orang masih saja mengolok-olok kedua orang tuanya. Dan tak lama tiba-tiba muncul seseorang wanita berpakaian serba merah yang menyerang orang-orang klan tersebut. Dan wanita yang diketahui berasal dari sekte Ming ini tak terima anak pemimpinnya dihina. Untuk kemudian diseranglah wanita tersebut. Yang saat itu Wuji pun tidak tinggal diam untuk kemudian langsung menyelamatkannya. 名叫小丫头，为什么那么冲动？我就是他手底下最小、最没用的小丫头。 Dan setelah perkenalan, Wuji di sini tidak mengakui identitas yang sesungguhnya. Lalu wanita yang kita panggil saja Cici ini segera pergi karena dia ada tugas, yaitu hendak memata-matai istana kerajaan yang berniat menghabisi sekte Ming untuk mencari golok pembunuh naga. Dan inilah sosok Chen Kun, sang pengkhianat berkedok murid Shaolin yang padahal akan menghancurkan semua aliran untuk mendapatkan dua senjata legendaris tersebut. Dan wanita ini adalah bosnya alias anaknya si raja yang kita sebut saja dia Nona Ratu. Yang sialnya mereka berdua ketahuan sehingga mau tidak mau Wuji pun harus bertindak untuk bisa pergi dari sini. Meskipun bisa menahan serangan jurus tapak es dua bersaudara tersebut, sayangnya Cici malah tak sengaja terkena serangan jurus es itu juga, hingga karena tak punya pilihan lain, Wuji pun terpaksa menyekap Nona Ratu, yang untungnya dengan cara ini mereka berdua berhasil lolos. Dan berhubung tempat yang paling aman saat ini hanyalah sekte Ming, kediaman kakeknya saja, mereka berdua berniat pergi ke sana. Lantas untuk pertama kalinya sejak masa kecil dulu, Wuji akhirnya bertemu lagi dengan si gadis yang ia kasih kalung dulu, dimana untuk si gadis ini sendiri, kita panggil saja dia Cecilia. 这块琥珀是我小的时候。小心点。 Setelah berpisah karena Cecilia harus menemui gurunya di pertemuan 6 aliran perguruan, meskipun sebenarnya ada rasa, Wuji memilih untuk melanjutkan perjalanannya saja, di mana untuk pertemuan 6 perguruan ini sendiri ternyata Wudang hendak menyerahkan pedang langit ke guru besar perguruan Emei. Dan di sini mereka tak hanya sekedar ngobrol basa-basi saja, mereka berencana menyerang sekte Ming secara diam-diam. Caranya dengan mengutus seseorang yang mengaku sebagai Wuji, yang beruntung niatan mereka ini dengan cepat diketahui Raja Kelelawar Hijau, yang sedari tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka semua. Dan meskipun sempat menghindar lalu coba menyandra Cecilia sebagai tawanan agar dirinya bisa kabur, Raja Kelelawar Hijau malah mendapat hadangan dari Wuji yang gak tahu kalau dirinya satu sekte dengan kakeknya. Lalu setelah Raja Kelelawar akhirnya pergi, di sini Wuji kembali dituduh sebagai mata-mata sekte Ming yang berniat untuk menusuk mereka dari belakang, sehingga mau tidak mau Wuji pun terpaksa mengeluarkan sedikit kemampuannya untuk menggeretak mereka semua. Inilah sosok Raja Elang Putih atau kakeknya Wuji. Setelah Raja Kelelawar Hijau mengatakan akan ada penyusup yang mengakui sebagai cucunya, tak lama Wuji beneran datang. Lalu seketika saat itu langsung diserang, di mana Wuji memilih untuk kabur saja dari situ. Dan Wuji dibawa ke tempat rahasia sekte Ming yang tak banyak orang ketahui, yang sontak saja membuat Wuji cukup heran karena kenapa kok Cici bisa tahu tempat ini. Yang di sini Cici beralasan karena tahu dari sosok ibunya yang sudah lama mengabdi di sini. Dan sembari mereka berdua mencari jalan keluar dari tempat ini, di luar Raja Elang Putih harus menemui 6 aliran yang datang untuk menyerang. Yang tak lama Chen Kun diam-diam masuk menyusup untuk menyerang mereka berdua, yang sudah pasti tujuannya datang ke sini agar sekte Ming bisa melemah, sehingga dengan mudah ia bisa menghancurkan seluruh aliran yang ada. Intinya diadu domba lah mereka semua ini oleh Chen Kun. 玄冥神掌的滋味不好受吧？ Alih-alih mendapatkan jalan keluar dengan mudah, mereka berdua justru mendapati adanya sebuah mayat yang ternyata pemimpin sekte Ming yang sebelumnya, di mana selain menemukan mayat tersebut, mereka juga menemukan tumpukan batu dengan tulisan prastasi. Tulisan batu-batu ini adalah tulisan yang menyimpan sebuah jurus mematikan, dan karena hanya dengan mempelajari jurus ini baru bisa keluar dari sini, dipandu Cici yang membaca tulisan itu, Wujing pun mempelajarinya hingga menguasai 90% jurus yang ada 7 tahapan tersebut. Dan bersamaan dengan berhasilnya Wuji menguasai 6 tahapan jurus tersebut, di luar sendiri saat ini 6 aliran sudah menggempur sekte Ming. Dan karena tak punya waktu lagi untuk bisa mempelajari tahap yang ke-7, Wuji memilih untuk tidak melanjutkan tahap ke-7-nya, lalu menyelamatkan nyawanya Cici. Dan selanjutnya, Wuji juga menyelamatkan sekte Ming. 小周，快帮我照顾他们，各位千万不能中计。 你是说有奸细吗？ Sekarang
Sekali lagi, karena sudah dijelaskan tapi tetap saja ngeyel, dengan sangat terpaksa Wuji pun akhirnya melawan, dan setelah menyembuhkan kedua pamannya dengan memindahkan racun ke tubuh orang yang cerewet itu, Wuji kini harus melawan satu petarung Shaolin, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Disinilah kelihayan Wuji diperlihatkan, yang mana ia mampu menyelesaikan tahap ketujuhnya dengan meniru jurus lawannya, dan Wuji sukses mengalahkan lawannya dengan jurusnya sendiri. Sampai giliran ketua Eme yang maju, ketua Eme pun tetap kalah. Lantas karena melihat ketuanya terluka, Sisilia pun dengan cepat berusaha untuk menyelamatkannya. Nah, disinilah kesetiaan Sisilia diuji tatkala harus menusuk Wuji yang notabene adalah orang yang ia sukai, yang oleh karena takut dengan gurunya tersebut, Sisilia memilih setia saja, dan tusukan tersebut jelas saja membuat Wuji terkapar. 大师兄，无忌他没死啊！太师傅他还好吗？他老人家很 Nah, setelah mengetahui bahwa orang itu benar-benar Wuji yang merupakan keturunan Wudang, paman keenam sahabat ayahnya pun segera pulang untuk mengabarkan soal ini ke Donnie. Dan setelah Wuji akhirnya sembuh total, Wuji resmi diangkat jadi ketua sekte Ming yang baru, yang meskipun awalnya menolak, karena demi kebaikan semua aliran, Wuji pun akhirnya mau juga diangkat. Ketika lagi asik-asiknya merayakan ketua yang baru, lah kok tiba-tiba Wuji mendapat kabar bahwa paman keenamnya terluka sehabis diserang menggunakan racun, di mana Wuji dan lainnya segera pergi mengecek ke lokasi, dan ternyata orang yang menyerang adalah Nona Ratu. Lantas tanpa pikir panjang mereka segera pergi ke sana, tapi Cici diminta untuk tidak pergi sampai semua bisa mendapatkan penawarnya. Akan tetapi alih-alih bisa langsung menemukan Nona Ratu di tempatnya, yang lain malah ikut terkena racun akibat ceroboh, dan karena tak punya pilihan lain lagi selain balik lagi ke sana, Wuji pun menitipkan semuanya ke Cici. Lalu ketika sampai, Wuji pun to the point langsung meminta ramuannya. 下了毒，人家要嚼就给。 Bermaksud menjebak Wuji dengan cara memasukkannya ke dalam lubang buaya, Nona Ratu justru ikut ke bawah yang mau tidak mau akhirnya terpaksa menyerahkan ramuannya tersebut. Akan tetapi di sisi lainnya sialnya klan Eme berhasil menemukan mereka. Saat itu klan Eme tanpa basa-basi langsung menyerang Cici, dan tapi beruntungnya sebelum Cici tewas, Wuji pun dengan cepat muncul duluan, dan Wuji langsung menumbangkan klan tersebut dengan cepatnya. 我是想告诉你们，朝廷派出了高手，你们要多加防范。 Dan setelah menginformasikan tentang bahaya Chen Kun yang akan mengadu domba semua perguruan, tiba-tiba mereka yang baru pergi langsung diserang oleh tapak es, dan begitu juga dengan Shaolin. Semua muridnya saat ini telah tewas, yang sudah pasti perbuatan pemerintah dan Chen Kun dan teman-temannya. 再灭武当，为我明教。 太师傅， Benar saja, belum juga Wuji kembali, Donnie sudah keburu dikepung Nona Ratu dan antek-anteknya, dan Donnie sempat dibuat terluka karena mendapat serangan dari pengkhianat. Akan tetapi beruntung tak lama Wuji muncul, lantas Wuji tanpa basa-basi saat itu juga langsung menghadapi satu petarung yang diutus Nona Ratu untuk melawannya. 太师傅，你有无比。 Dan dengan jurus Tai Chi yang ditutorialkan sang guru, Wuji berhasil menyempurnakan 7 tahapan jurus yang kemarin ia pelajari. Dan dengan 7 tahapan jurus itu juga ditambah dengan jurus 9 matahari, pada akhirnya Wuji berhasil juga mengalahkan petarung tersebut. Selanjutnya, giliran satu petarung lagi yang membawa pedang langit yang mesti Wuji kalahkan, dan kali ini Wuji menggunakan golok pembunuh naga yang sedari awal golok tersebut tak pernah terlihat karena disimpan terus-menerus olehnya. Dan dengan ini, pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Singkatnya, setelah mengalahkan petarung tersebut, muncul seseorang yang mengambil kembali pedang langit lalu pergi dengan menyelamatkan sang ratu. Dan setelah itu, film pun langsung berakhir karena masih ada film yang kedua yang pasti akan menjawab kekentangan kita semua. Tamat.